Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai pada sembako. Padahal sebelumnya pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Rencana pemerintah menerapkan PPN pada sembako tertuang dalam draft RUU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 4A sembako dihapus dari daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara dalam peraturan Kementerian Keuangan terkait jenis sembako yang terkena PPN, yakni beras, umbi-umbian jagung, garam, daging, telur, susu, dan sayur mayur. Pedagang menilai kebijakan ini akan berdampak besar pada penurunan omset penjualan, apalagi jika diterapkan saat pandemi COVID-19. Ya menurut aku sih ya nggak setuju banget sih. Masalahnya kan ini kan pandemi, pemasukannya kita juga kurang, omset juga kurang. Apalagi kalau ditimpakan ke pajak, itu ya memberatkan kami sebagai pedagang. Bebannya diberikan pada pembeli, apalagi sama penjual gitu. Yang lebih parah lagi kan pembeli kan penghasilannya belum stabil gitu. Jadi kaji lebih dalam lagi gimana dampaknya untuk masyarakat gitu. Sebelum pemerintah berencana menerapkan PPN kepada sembako, lebih dulu pemerintah memberi diskon pajak untuk pembelian mobil baru. Mulai Maret 2021, pemerintah memberlakukan diskon pajak penjualan barang mewah atau PPNBM sebesar 0% untuk pembelian mobil baru. Kebijakan insentif PPNBM untuk meningkatkan penjualan mobil setelah terpuruk karena pandemi. Ketentuan bebas PPNBM ini berlangsung 9 bulan. Potongan 100% diterapkan selama bulan Maret hingga Mei, kemudian potongan PPNBM 50% pada bulan Juni hingga Agustus. Dan potongan PPNBM 25% pada September hingga Desember 2021. Total ada 21 jenis mobil dari 6 merek yang bisa menikmati kebijakan ini. Saat ini relaksasi pajak penjualan atas barang mewah memasuki tahap kedua, yakni diskon 50%. Tujuan pemerintah memberi insentif diskon PPNBM adalah untuk menstimulus konsumsi kelompok masyarakat menengah atas sebagai bagian pemulihan ekonomi Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa alasan pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai pada kebutuhan pokok? Sudah bergabung bersama kami staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat sore Pak Justinus. Selamat sore Mas Davi. Baik, Pak Justinus, PPN terhadap sembako ini sudah terlanjur mencuat ke publik begitu. Ada banyak persepsi yang muncul menanggapi rencana ini. Sebenarnya bagaimana Pak latar belakang wacana ini kemudian bisa muncul dari Kementerian Keuangan? Seperti apa? Ya, terima kasih untuk waktu yang disediakan memperjelas ini. Jadi sebenarnya isu PPN atas sembako ini hanya sebagian kecil dari konsep RUU yang dicabut dari konteksnya. Saat ini RUU sendiri masih di pimpinan DPR, belum dibahas sama sekali, sehingga dipastikan ini masih akan lama, masih akan didiskusikan dengan banyak pihak, dan implementasinya pun akan sangat memperhatikan pemulihan ekonomi nasional, supaya tidak memberatkan baik masyarakat maupun upaya pemulihan ekonomi kita. Jadi dipastikan kita akan bijak. Terkait dengan ide sendiri adalah selama ini justru ada distorsi yang terjadi karena terlalu banyak pengecualian di undang-undang PPN kita. Begitu banyak barang jasa tidak dikenai PPN, padahal dikonsumsi oleh kelompok masyarakat yang mampu. Saya berikan contoh, untuk sembako, kita bicara beras. Beras premium yang dikonsumsi orang kaya, itu kena PPN saat ini. Daging segar Wagyu yang dikonsumsi kelompok masyarakat atas tidak kena PPN saat ini. Sama dengan daging segar di pasar tradisional dan beras murah. Pak Justinus, berarti akan ada pengklasifikasian yang sangat rigid terkait dengan PPN sembako, PPN yang dikenakan kepada sembako. Ya, demi memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mampu membayar pajak, yang tidak mampu disubsidi, maka kita harus membuat klasifikasi pengelompokan yang lebih baik. Ini demi apa? Demi kita bisa memberikan keadilan. Karena semakin sederhana sistem pajak kita akan makin tidak adil. Tapi kalau mau adil ya harus dibuat lebih kompleks tetapi dengan kepastian hukum yang tinggi.
Baik, kemudian PPN dikenakan terhadap sembako ini menjadi ramai di masyarakat karena memang khawatir nanti pada saat implementasinya adalah seluruh bahan pokok masyarakat ini akan dikenakan pajak, apalagi yang ada di pasar-pasar tradisional yang memang konsumsi menengah ke bawah, Pak. Ya, maka dengan skema di RUU yang baru ini pemerintah mengenalkan skema multi tarif. Tarif PPN nanti tidak tunggal seperti sekarang 10%, tapi bisa pakai range 5-25%, dan juga ada tarif PPN final 1%. Untuk sembako yang dikonsumsi kelompok atas itu bisa dikenai tarif normal. Sedangkan untuk sembako yang dikonsumsi masyarakat bawah itu ada opsi bisa dikenai PPN final 1%, sehingga tidak memberatkan. Bahkan untuk barang kebutuhan lain yang dibutuhkan masyarakat banyak, saya beri contoh susu formula yang dibutuhkan anak-anak remaja untuk pertumbuhan. Saat ini kena PPN 10%. Dengan undang-undang baru nanti bisa dikenai 5 atau 7% dan akan lebih murah. Sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat, bisa memperbaiki gizi keseluruhan anak-anak remaja kita. Itu gambaran yang lebih utuh untuk mendapatkan perspektif sehingga kita bisa menjelaskan kepada publik lebih baik. Pak Justinus, tadi Anda mengatakan bahwa memang bahan-bahan makanan premium ini dikenal memang sering dikonsumsi oleh kalangan atas yang memang wajib membayar pajak. Ada beberapa orang di kalangan bawah yang terpaksa mengonsumsi beras premium, telur organik karena masalah kesehatan, Pak. Jadi nanti mereka yang tergolong tidak mampu atau kelas menengah ke bawah namun memiliki masalah kesehatan tidak bisa mengonsumsi barang-barang premium seperti itu dong, Pak, karena dikenai pajak, harganya lebih mahal. Kenapa tidak bisa, Mbak? Mbak, saya beri ilustrasi. Saat ini pemerintah dengan program bantuan sosial memberikan bansos lewat PKH, Keluarga Harapan itu 300.000 per bulan. Pengeluaran rumah tangga miskin paling tinggi, katakanlah 2 juta, kalau semua dikenai PPN, itu berarti kan kena 10%, saya pukul rata 200.000. Kalau naik, katakanlah 2%, 240.000. Ada kenaikan Rp40.000. Itu kalau 2%. Kalau 1% hanya naik 20.000. Artinya apa? Artinya masih terkompensasi dengan subsidi 300.000 per bulan untuk kelompok miskin tadi. Jadi tidak perlu khawatir, kami pastikan justru pengenaan PPN yang lebih adil untuk barang-barang yang dikonsumsi masyarakat atas tadi akan digunakan untuk mengompensasi, menyubsidi supaya masyarakat menengah bawah juga berhak mendapatkan akses lebih baik pada barang yang dibutuhkan dan juga layanan yang lain seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Baik, Pak Justinus, sejauh ini boleh kapan Pak estimasinya kira-kira PPN untuk sembako ini akan mulai diterapkan? Sebagai informasi, kami ulangi, saat ini RUU masih di tangan pimpinan DPR, belum dibahas sama sekali dengan pemerintah. Baik. Jadi ini masih cukup panjang prosesnya dan dipastikan akan mempertimbangkan pemulihan ekonomi. Jadi kalau dibayangkan bulan depan, saya rasa juga belum, tahun depan bahkan mungkin juga masih bertahap. Baik, terima kasih Pak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan telah bergabung bersama kami di iNews Sore.